Hadirin yang dimuliakan Allah, saat ini merupakan bulan dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah momentum yang berharga untuk kita menapaktilasi kehidupan beliau, yang kemudian dampaknya atau manfaatnya kita bisa memodelkan perilaku beliau. Karena model perilaku beliau adalah model perilaku dan tindakan yang sudah terbukti sukses baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga kalau kita lihat dari kacamata pragmatisme, dari kacamata practicality atau kepraktisan, mencontoh perilaku Rasulullah itu akan mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, kemudahan dalam hidup. Dan ternyata memang dalam Al-Quran sangat ditegaskan sekali oleh Allah, dianjurkan bahkan diperintahkan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan, contoh atau model yang baik bagimu. Yaitu bagi siapa Rasulullah menjadi model yang tepat, model yang baik itu bagi siapa? Pertama, bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Kemudian, dan orang yang berharap kedatangan hari kiamat. Dan yang ketiga, banyak mengingat Allah. Jadi ini ada persyaratan ketika kita ingin mampu memodelkan perilaku kita kepada Rasulullah, maka syaratnya menurut ayat tadi Al-Ahzab ayat 21 itu, yang pertama kita harus menjadikan diri kita melakukan apapun mengharap rahmat dan ridha Allah. Yang kedua, orientasi kita adalah untuk mengejar kebahagiaan di hari akhirat. Dan yang ketiga, kita banyak mengingat Allah. Sebelum kita membahas sedikit lebih jauh tentang 3 persyaratan tadi, ada sebuah teori yang cukup terkenal di dalam ilmu psikologi, namanya social learning theory atau social cognitive theory, atau teori tentang kognitif sosial, atau teori tentang pembelajaran sosial. Menurut teori tersebut dikatakan bahwa proses kita mencontoh perilaku orang lain atau perilaku sekelompok orang lain itu prosesnya dilalui dengan 4 tahap. Yang pertama adalah attention. Attention itu artinya memperhatikan. Yang kedua retention, artinya menyimpan. Yang ketiga reproduction, artinya kita melakukan ulang, memproduksi ulang perilaku tadi. Dan yang terakhir adalah motivation atau motivasi. Langsung spesifik tentang perilaku Rasulullah. Yang pertama, kita harus attention terhadap perilaku Rasulullah, memperhatikan perilaku Rasulullah, karena Rasulullah sudah tiada 1400 tahun yang lalu. Maka media kita untuk memperhatikan perilaku Rasulullah adalah dengan mengakses kisahnya, dengan membaca sejarah beliau, dengan membaca cerita segmen-segmen perilaku beliau, dengan menonton mungkin televisi atau visualisasi lainnya yang menggambarkan bagaimana perilaku beliau. Dari sana kemudian kita akan menyimpan model perilaku, contoh perilaku apa yang dilakukan Nabi ketika menghadapi orang-orang yang tidak menyukai kepada dirinya, yang menyakiti kepada dirinya, yang tidak berbuat baik kepada dirinya, padahal beliau sangat berbuat baik kepada orang tersebut.
Kemudian setelahnya itu, maka kemudian akan muncul keinginan kita untuk mereproduksi, artinya mencontoh perilaku tersebut. Ketika Rasulullah istiqomah di dalam sholat, kemudian istiqomah dalam sholat berjamaah, ketika kita meniatkan diri kita untuk mencontoh perilaku beliau, maka kita istiqomah pula di dalam sholat berjamaah karena mencontoh, memodelkan perilaku beliau. Dan yang terakhir, agar mencontoh kita kepada perilaku Rasulullah itu berkelanjutan, maka perlu adanya motivation atau motivasi. Ada dorongan. Motivasi itu ada dua. Ada motivasi yang sifatnya ekstrinsik dari luar, ada motivasi intrinsik dari dalam kita. Mungkin ketika kita belum terbiasa mencontoh perilaku Nabi, misalnya menahan amarah, karena Nabi itu paling hebat di dalam menahan amarahnya, maka mungkin kita perlu memerlukan motivasi dari luar dengan membaca kisah beliau, bagaimana beliau mampu menahan dan mengendalikan emosi dalam situasi yang sangat tidak kondusif sekalipun. Dari sana, dari 4 tahap itu, insya Allah kita akan terus melakukan pemodelan perilaku dengan istiqomah. Kita terus attention, membaca, terus menggali kisah beliau, kemudian kita menyimpan itu. Kalau di dalam bahasa Al-Quran ketika berbicara dalam konteks telinga, itu adalah udhulun wa'iyah, telinga yang mewadahi, telinga yang masuk pelajaran dari kuping kanan, masuk kemudian ke dalam hati, diwadahi dan diproses, dan keluarlah output berupa proses yang sudah diolah di dalam otak dan hati. Jadi artinya retention itu kita mewadahi bacaan kita, kita menyimpan apa yang kita baca, dan kemudian kita melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi yang kita baca dari bacaan tadi, dan kemudian kita terus membaca agar termotivasi untuk istiqomah di dalam melakukan pemodelan terhadap perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa kita perlu meneladani perilaku Rasulullah? Dikatakan di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ketika kita menyatakan bahwa diri kita itu cinta kepada Allah, maka kita wajib mengikuti perilaku Rasulullah dalam upaya kita memperoleh cinta dari Allah. Ketika kita sudah bisa melakukannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tips sedikit tentang bagaimana cara kita bisa mencontoh perilaku Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, makna yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, mengharap rahmat Allah, kemudian mengharap kedatangan hari akhirat dan senantiasa ingat kepada Allah, itu di dalam banyak perintah Allah melalui Rasulnya kepada kita, itu sering diawali dengan kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, fal yukrim dhaifahu, muliakan tamunya, muliakan tetangganya. Bahwa di sini ketika kita memuliakan tetangga kita atau tamu yang datang kepada kita, kontrak kita adalah dengan Allah dan Rasulnya. Karena hadis tersebut diawali dengan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sehingga ketika tetangga kita tidak berbuat baik kepada kita, tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat kepada mereka, karena kita berbuat baik kepada mereka, maka itu bukan urusan kita. Urusan kita selesai ketika kita berbuat baik kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada tamu yang datang kepada kita, karena kita niatkan, karena kita iman kepada Allah dan hari akhir. Itulah makna yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sehingga dampaknya kita tidak akan pernah bisa didikte oleh makhluk.
Kita hanya bisa didikte oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Allah melalui Rasulnya memerintahkan sil man qata'aka wa ahsin ila man asaha ilaika wa qulil haqqo walau ala nafsika. Sambunglah persaudaraan dengan orang yang memutuskan persaudaraan denganmu. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu, dan katakanlah yang benar meskipun merugikan dirimu sendiri. Apa yang kita lakukan sebagai perwujudan dari perintah Rasulullah dalam hadis ini, semuanya dalam rangka kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan yang lebih tinggi lagi adalah yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Maka hilanglah dari diri kita kecenderungan yang dominan untuk mempertimbangkan pertukaran sosial atau reciprocity, hukum timbal balik. Anda berbuat baik kepada saya, maka saya berbuat baik kepada Anda. Itu adalah hukum transaksional yang banyak berlaku di dunia barat. Akan tetapi buat orang Islam, hukum transaksional itu tidak sepenuhnya berjalan. Karena yang harus paling kita dahulukan bahwa kita semua didikte oleh Allah dan Rasulnya, bukan didikte oleh makhluk-makhluk Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.